mau minta tanggapan Bapak terkait yang lagi ramai Pak pembunuhnya Ibtu Rudiana yang mana kuasa hukum Elsa Syarif dan Bang Prika. Gimana? Kuasa hukumnya Ibtu Rudiana akhirnya buka suara dan beri somasi terbuka untuk Deddy Mulyadi. Kenapa dibilang somasi terbuka? Karena mereka tidak tahu alamatnya si Pak Deddy Mulyadi katanya gitu. Jadi kita somasi terbuka 3 kali 24 jam tapi belum ada respon. Baik, terima kasih tuh rekan-rekan media. Ini kembali lagi masalah Ibtu Rudiana ya. Tapi saya luruskan dulu sebelum kita berpijak kepada pokok permasalahan, biar publik juga paham ya. Ada dari publik mengatakan kalau memang gentle atau gimana, Ibtu Rudiana memberikan klarifikasi di depan media. Itu salah besar. Ya. Ibtu Rudiana tidak punya kewajiban untuk mengklarifikasi itu di depan media atau di depan umum. Karena media atau depan umum itu bukan hakim, bukan salurannya. Kalau ada orang-orang tertentu yang mempublikasikan atau memberikan keterangan atau segala macam, itu kan menurut alam pikirnya, menurut dia, tapi kan bukan menurut hukum. Menurut dia itu benar, tapi menurut hukum itu belum tentu benar. Itu perlu dikaji dan diuji, kan gitu. Nah sekarang Elsa Syarif dan Sapulete itu melakukan somasi terbuka dengan alasan tidak mengerti alamat daripada Deddy Mulyadi, begitu ya. Nah, tapi menurut hemat saya juga ya enggak lah. Kan Deddy Mulyadi kan orang yang terpandang juga. Pasti tahulah alamatnya di mana gitu loh. Enggak salah dia mantan anggota DPR juga nih. Apa sekarang masih anggota DPR mungkin. Nah, kemudian dia kan mantan bupati juga. Nah, alamatnya lengkap lah. Nah, jadi kalau somasi terbuka tuh silakan. Ada 2 macam somasi ya, terbuka dan tertutup. Tertutup melalui saluran surat, ya terbuka silakan dipublikasikan. Tapi kalau dengan alasan bahwa tidak mengerti alamatnya ya nggak benar juga. Saya kan harus luruskan masalah ini ya. Saya berada di tengah-tengah aja. Nah, itu silakan aja Elsa Syarif dan Sapulete itu melakukan somasi itu yang mendudukan pokok permasalahan bahwa Deddy Mulyadi menggiring ya Dedek kepada suatu tempat untuk memberikan kesaksiannya. Nah, cuma saya hanya berpikir begini ya. Kita praktisi hukum, menggiring juga salah. Apalagi yang bukan praktisi hukum. Tujuannya apa untuk menggiring seseorang ini? Kan dia tidak punya kapasitas sebagai penasihat hukum. Terus kapasitasnya sebagai apa dia? Kok begitu hebatnya dia menggiring seseorang itu membawa, memberikan keterangan segala macam kepada publik. Untuk apa? Kalau memang betul-betul dia punya niat yang baik, salurkan aja melalui kuasa hukumnya. Biar kuasa hukumnya yang punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Itu kira-kira ya. Jadi masalah somasi itu silakan saya. Tapi kalau dibilang alamatnya tidak jelas, ya karena saya kurang sependapat juga. Ya, yakin saya pastilah Pak Deddy Mulyadi kan punya alamat lengkap kok. Mungkin ya rekan-rekan ya. Pak, tapi semalam itu akhirnya Ibtu Rudiana juga beri klarifikasi di salah satu program TV. Kenapa? Netizen bertanyakan kenapa pas sudah terdesak dan terpojok, terutama dalam kasus ini kan Aib gitu Pak yang berkoar-koar di awal dan Ibtu Rudiana lebih percaya katanya gitu. Sekarang malah muncul di salah satu program TV. Sekarang begini ya. Saya sebenarnya saya sesalkan juga kalau Ibtu Rudiana itu memberikan klarifikasi depan umum. Karena bukan salurannya. Dia seorang polisi aktif. Terus kapasitasnya mengizinkan dia untuk membuat klarifikasi siapa? Apa sudah ada seizin pimpinan Polri atau enggak? Walaupun dia menguasakan kepada Elsa Syarif dan Sapulete, seharusnya dia juga minta izin kepada institusi yang membawahi dia. Kalau sudah ada izin daripada institusi Polri, ya sah-sah saja. Ya. Karena sudah ada izin ya. Kalau tidak ada izin, dia sudah melanggar etika juga. Ini perlu saya luruskan di sini, karena saya orang propam juga. Nah, kalau dia mengklarifikasi sendiri salah. Sebaiknya dia mengklarifikasi melalui kuasa hukumnya. Itu yang betul salurannya. Untuk apa dia mempunyai kuasa hukum? Kalau dia tidak salurkan, dia harus bikin statement sendiri seperti yang lain-lain itu. Ya.
memberikan statement, memberikan keterangan pendapat masing-masing sesuai dengan apa yang di kepalanya. Tapi kalau seandainya Elsa Sharif sudah berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri bahwa memberikan itu Rudiana memberikan izin untuk mengklarifikasi ke publik, ya sah-sah saja. Yang penting pokoknya ada izin dari institusi yang membawai dia, itu institusi Polri. Kemudian sudah berkoordinasi dengan Elsa Sharif. Nah, kalau masalah netizen kenapa itu nggak usah didengarkan, itu kan netizen. Nah, ini kan ada salurannya, ada waktunya, ada timingnya pada saat dia memberikan klarifikasi. Kalau situasional ini harus dibutuhkan dia memberikan keterangan-keterangan itu. Kira-kira begitu ya. Pak Deddy Mulyadi juga pertanyakan kepada media saat ditanya perihal yang somasi dari pihak Rudiana, dia jawab, kenapa harus somasi saya, kenapa tidak beri somasi ke orang yang awal-awal kesurupan. Dia mempertanyakan itu, kenapa harus ke saya, kenapa nggak langsung tegur aja yang pertama itu. Kegaduhan. Ya, ya makanya kalau bukan urusannya nggak usah dicampuri lah gitu kan. Saya jawabnya gitu aja, kalau menanyakan kenapa nggak kesurupan, ngapain cari korban yang lain. Ya kalau kebetulan kalau bapak yang disomasi, ya bapak aja yang jawab. Masalah nanti yang kesurupan itu disomasi lagi atau diberikan sanksi, itu nanti, itu kan urusannya berbeda. Kan gitu. Jadi harus bisa kita pilah-pilah. Ya makanya saya bilang, kenapa disomasi? Karena kapasitasnya tidak layak untuk melakukan tindakan-tindakan seperti seorang kuasa hukum atau pengacara. Datang menggiring ke sana, saya juga geli juga ngeliat tuh, ikut mendampingi ke Mabes Polri, ngapain? Emang kapasitasnya sebagai apa? Apalagi lokus deliknya Cirebon, dia di mana? Ya kan itu Purwakarta. Kok giring-giring orang ke sana untuk apa sih? Ya tanda kutip lah, silakan dijabarkan dan dijawab sendiri kenapa dia lakukan itu. Tapi terlepas dari itu semua, ya dia bertanya seperti itu, ya menurut hemat dia kenapa cuma gue yang korban kan gitu kan? Kenapa yang lain yang melakukan nggak korban? Nah, itu nanti kan ada salurannya. Ya kalau seandainya bapak pada saat ini disomasi, ya jawab aja somasinya. Nggak usah cari yang lain gitu loh. Nanti yang lain itu seperti yang kesurupan itu kan ada nanti aturan mainnya sendiri. Nah, nanti tentu bagaimana siapa yang melaporkan dia, siapa yang mau somasi, nanti kita lihat apakah penyidik melakukan tindakan-tindakan hukum tentang orang yang kesurupan itu tidak sesuai dengan fakta atau bagaimana. Itu nanti salurannya. Nah, nantilah, itu kan urusan mereka, urusan penyidik, urusan yang mau melaporkan, kuasa hukumnya terserah nanti. Tapi sekarang yang berbicara kepada, karena Bapak yang dilaporkan, Pak, Bapak yang jawab. Itu kira-kira ya. Pak, terus kan kemarin itu juga antara lawyer saling serang menyerang. Sekarang ini yang lagi viral itu artis saling serang dan sindir Peggy Setiawan yang dianggap kacang lupa kulitnya terhadap Deddy Mulyadi, yang mana kasus ini bisa terbuka kan ada campur tangan Deddy Mulyadi yang speak up gitu Pak, korek-korek sana sini. Tapi di saat dia keluar malah dia muter-muter buat tampil di mana-mana, malah bukan menemui. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Dianggap seperti itu. Kan saya sudah bilang berkali-kali, sialnya ya Peggy ini jadi dipakai untuk mencari tenar orang lain. Peggy kan nggak mengerti hukum. Peggy kan nggak ngerti bagaimana posisi dan komposisinya. Dia digiring oleh orang-orang tertentu untuk mempublikasikan dirinya. Akibatnya, karena Peggy ini merasa dia di depan media, terus akhirnya euforia, lupa diri. Kalau saya katakan lupa diri dia, gitu loh. Sehingga semuanya jadi berantakan. Gitu loh. Kenapa? Ya ini digiring-giring oleh oknum-oknum tertentu. Siapakah itu sudah tahu lah. Supaya muncul di media, supaya muncul publikasikan. Ini kan sudah sebenarnya pengadilan jalan yang saya katakan tadi. Akhirnya dia keluarkanlah bahasa-bahasa. Ya lupa kacang di kulitnya, ya silakan saja lah. Tadinya dia diarahkan oleh Deddy Mulyadi, sekarang melupakan itu karena dia sudah merasa hebat, sering tampil di TV, bahkan dikasih hadiah motor lagi. Saya kadang-kadang geli lihat masyarakat ini kok begitu hebatnya gitu loh. Dia tahu nggak pokok permasalahannya. Nah, makanya saya katakan tadi, hati-hati pada saat memberikan suatu komentar, suatu kesaksian, karena euforiamu kau lupa bahwa kau tuh mempunyai kelemahan. Contoh saja, ya mungkin apa yang dikatakan oleh Asmana Sution itu ya betul. Seperti masalah tato bintang itu. Ya. Lah Baha aja tahun 2022 baru menggunakan bintang, dia mengatakan terinspirasi oleh Baha. Itu kan udah jelas bohong.
Dia hapus itu 2016 tuh tato itu cuma 1 bintang di sini. Karena di marahi orang tua. Kalau dimarahi orang tua kenapa nggak dihapus semua? Kenapanya dia hadiah itu 1 aja? Seolah-olah buat terinspirasi dengan Bah yang sampaikan, yang mana pada saat tahun itu Bah tidak menggunakan tato bintang itu. Itu satu. Kedua lagi yang kelepasan dia ngomong siap menjadi saksi dulu. Saksi atas kasus Eki dan Vina. Saksi apa dia? Untuk kepentingan apa dia saksinya? Katanya dia di Bandung. Dia di Bandung nggak mengerti situasi. Lo kok bisa jadi saksi? Nah, ini silakan aja pemerhati berpikir, berarti dia tahu dong peristiwa ini, mengerti dong peristiwa ini kenapa sampai terjadi, dia siap untuk jadi saksi. Ini oleh saya katakan mulutmu harimaumu, ya, mulutmu harimaumu pada saat kau berlebihan untuk memberikan statement akibat keeuforianmu itu, kau akan terjebak di situ. Nah, kau akan rugi sendiri. Makanya jangan terlalu bangga dengan situasi kondisi ini, kau ambil jadi panggung. Kalau saya mengatakan Peggy mengambil panggung betul, supaya dibilang hebat bagi orang lain, sehingga substansi pokok permasalahan jadi bias, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Itu sialnya di situ. Harusnya kita yang berpengetahuan, berpendidikan, jangan menggiring ini orang, kasihan dong. Kebetulan dia tidak mempunyai ilmu seperti itu. Akhirnya nanti korban lagi nanti dia, akibat keserakan manusia-manusia tertentu ini. Ini yang kita perlu cermati. Kira-kira gitu ya. Pak, Dede sendiri kan sudah mengaku nih memberikan keterangan palsu pada kepolisian pada tahun 2016 itu, dan siap menggantikan 7 terpidana. Pertanyaannya, apakah 7 terpidana ini bisa bebas setelah Dede ini mengaku, Pak? Nggak segampang itu. Emangnya begini loh ya. Mari kita berpikir jernih ya. Bahwa terpidana ini diberikan sanksi hukum oleh hakim tidak sembarangan. Loh ya. Makanya yang dibilang kecelakaan tunggal, kok jadi hakim sendiri bikin kecelakaan tunggal itu loh. Nah sekarang dari penyidikan naik P21. Tentunya P21 dari JPU berdasarkan berbagai kajian, kan gitu. Kajian apa? Sudah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, saksi, kemudian ahli, kemudian hasil laboratorium forensik, otopsi dan lain sebagainya. Sehingga dia angkat oleh permasalahan, ternyata memang ini kasus pembunuhan. Karena dilihat antara beset kalau dibilang kecelakaan tunggal dengan kasus pembunuhan berbeda. Karena kepalanya itu hancur benar belakangnya, itu hasil visumnya loh ya. Kemudian luka patah tulangnya ke kiri kanan. Kalau kecelakaan tunggal tidak seperti itu. Saya juga polisi, saya penyidik, saya tahu. Nah, tapi itu dipaksa oleh seseorang yang sialnya purnawirawan Polri lagi. Nah, saya betul-betul kecewa banget tuh orang tuh. Kok berani-beraninya ngomong kayak gitu loh. Nah, seorang purnawirawan yang katanya seorang reserse kok bisa-bisanya mengeluarkan statement kayak gitu. Bahkan mengatakan sayembara 10 juta. Gue juga bisa bikin sayembara 50 juta. Itu namanya cari panggung namanya, cari popularitas. Untang-untang dipakai media terus ngomong sembarang aja. Lupa dia jati dirinya. Lupa dia akibat daripada perbuatannya, ilmunya semakin dangkal. Saya katakan dangkal. Kenapa? Terlalu cepat memberikan statement-statement yang di dalam benaknya itu supaya kelihatan di publik, dipuji-puji sama netizen. Padahal justru menjatuhkan harkat martabat dia sendiri. Kita yang lain itu melihat itu, penyidik itu ketawa gitu loh. Kok begini seorang purnawirawan Polri Jenderal kayak tapi pola berpikirnya seperti ini. Kok rendah sekali pola berpikirnya. Gitu loh. Ini saya nggak peduli saya, karena sudah terlalu menjatuhkan porsi martabat daripada kepolisian. Bukan itu yang terbaik. Guidance dong anggota ke dalam. Berikan suntikan. Kalau memang salah anggotanya kasih masukan-masukan gitu loh. Jangan malah memporak-porandakan, menghancurkan. Jangan ada alasan kena sakit hati gitu loh. Nah, ini yang nggak benar. Ya. Jadi maka saya katakan tadi, ayo kita dudukkan pokok permasalahannya dengan benar. Saya tidak membela siapa, kalau polisi salah, katakan salah. Salah di mana? Penyidikan salah. Kalau dikatakan bahwa hal ini tidak sesuai dengan etika prosedur, buktikan saja. Tapi juga Polri gentle. Kalau memang salah penyidiknya, periksa, evaluasi. Tapi dudukkan permasalahannya sesuai dengan etika prosedur. Jangan jadi hakim jalanan, bisa menentukan peristiwa ini sesuai dengan alam pikirmu. Itulah kira-kira ya. Berarti hakim ini juga menemukan 7 terpidana ini apa sih? Saya sudah tahu kemana maksud arahmu ya.
Belum kau sampaikan saya sudah ngerti bahwa terpidana 7 terpidana ini sudah didapat sanksi akhir final dari hakim. Naik hakim banding juga dijatuhkan. Naik kasasi Mahkamah Agung sudah berarti sah secara hukum. Nah kalau ada orang yang menganulir ini, yang mengaku-ngaku hebat ini, berarti sudah malaikat ya. Lebih pintar dari hakim, dari mulai Mahkamah Agung sampai ke penyidik, hebat sekali tuh otak gitu. Berdasarkan apa? Emang apa yang didapatkan hakim dalam memutuskan itu? Kan tentu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Satu yang perlu saya sampaikan, bahwa materi pokok di memori PK juga sudah menyimpang dari apa yang diharapkan. Kok berani-berani mengatakan kecelakaan tunggal novum mana, buktinya apa? Kan gitu. Kemudian, itu kan sudah mendapatkan keputusan dari Presiden. Ingat, keputusan tertinggi hukum adalah gerasi dari Presiden. Ternyata ditolak. Kan gitu. Ternyata ditolak. Pada saat dia mengajukan gerasi, dia mengatakan mengakui perbuatannya dan minta maaf kepada keluarga. Sekarang dikatakan bahwa saya tidak melakukan ini. Ya berarti dia memberikan keterangan palsu. Ya siap untuk menerima sanksi itu. Kemudian dia ini siap untuk menggantikan 7 terpidana. Hebat sekali kamu. Udahlah, gak usah kau cari panggung untuk muncul di permukaan menggantikan. Emang siapa kamu bisa menggantikan 7 terpidana itu? Hebatnya kamu apa? Semua kan ada saluran hukumnya. Biarlah nggak apa-apa, saya jadi penjara, tujuannya keluarkan. Kau aja jadi hakim gitu loh. Sejak kapan kau baru muncul? Baru muncul kemarin sore kau sudah mulai bicara, mulai membuat suatu statement-statement yang membuat situasi jadi semakin rusak. Inilah, sekali lagi yang tadi saya katakan, pemerhati kuasa hukum, sama-sama kita tegakkan hukum. Sama-sama kita hormati hukum, sama-sama kita betul-betul meluruskan masalah ini supaya masyarakat netizen tidak jadi bias, tidak berpikir apa sih sebenarnya pokok permasalahan yang paling penting. Permasalahan yang nggak susah, tapi dibikin susah gitu loh. Hal yang sepele tapi dibikin seperti mau apa peristiwa perang dunia gitu loh. Padahal hal itu bisa diputuskan. Nah untuk itu segera penyidik tuntaskan masalahnya biar selesai. Sidang pengadilan tidak bisa diganggu gugat lagi. Keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Saya rasa demikian untuk rekan-rekan media ya.